Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Robat. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang pola-pola pemukiman penduduk. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Pak Robat mau bertanya nih. Siapa yang pernah naik pesawat? Wah, ternyata ada yang sudah pernah naik pesawat ya. Coba ingat pengalaman kalian. Ketika pesawat mau take off dan landing, pemandangan apa yang kalian lihat dari balik jendela pesawat? Iya, betul. Dari dalam pesawat, kita bisa melihat bentang alam, tutupan dan penggunaan lahan, seperti sawah, sungai, pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sebagai seorang geograf, kita akan belajar tentang pola-pola pemukiman penduduk. Penasaran kan? Seperti apa pola-pola pemukiman penduduk? Jangan kemana-mana, tetap fokus dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan memahami apa pola-pola pemukiman penduduk serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, yang pertama kita akan coba pelajari tentang pola pemukiman penduduk. Pola pemukiman penduduk adalah tempat manusia yang bermukim dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, bentuk penyebaran penduduk ini dapat kita lihat berdasarkan dari kondisi geografis dan juga aktivitas manusia. Nah, lalu apa pola-pola pemukiman penduduk? Ada 3 pola pemukiman penduduk. Yang pertama adalah pola memanjang, yang kedua pola tersebar, dan yang ketiga adalah pola terpusat. Nah, yang pertama adalah pola memanjang. Pola pemukiman memanjang ini biasanya di sepanjang aliran sungai, rel kereta, jalan, dan atau sepanjang garis pantai. Anak-anak sekalian bisa melihat gambar yang ada di slide. Yang kedua adalah pola tersebar. Pola pemukiman tersebar ini biasanya terdapat di daerah yang kurang subur, sulit sumber airnya, dan juga di daerah dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan. Selain itu, terdapat juga di dataran tinggi atau pegunungan yang berrelief. Anak-anak sekalian, boleh silakan menyaksikan gambar yang ada di slide. Yang ketiga adalah pola terpusat. Pola pemukiman ini dibangun memusat pada suatu titik, biasanya terdapat di sekitar gunung atau sumber-sumber air. Permukiman terpusat ini membentuk unit-unit kecil yang memiliki pusat kegiatan, misalnya alun-alun, tempat ibadah, atau pasar yang terletak di tengah-tengah pemukiman. Sehingga seperti dalam gambar, kita bisa melihat kenampakan yang memusat dari permukiman penduduk. Nah, itulah tadi pola-pola pemukiman penduduk, yaitu pola memanjang, pola tersebar, dan juga pola memusat. Lalu, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya pola pemukiman penduduk? Yang pertama adalah relief. Seperti kita tahu bahwa bentuk permukaan bumi kita itu terdiri dari relief-relief seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan perbukitan. Jadi masyarakat akan membangun pemukiman di tempat-tempat yang memungkinkan dan menguntungkan bagi mereka. Faktor yang kedua adalah kesuburan tanah. Pola pemukiman dipengaruhi juga oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini berbeda di setiap tempat, dan masyarakat cenderung akan tinggal dan memilih di tempat-tempat yang subur seperti di daerah pedesaan. Nah, faktor yang ketiga adalah keadaan iklim. Keadaan iklim juga mempengaruhi pola pemukiman penduduk, misalnya intensitas radiasi matahari dan juga suhu di masing-masing daerah. Di daerah pegunungan yang bersuhu dingin, pemukiman penduduk cenderung akan merapat.
Sedangkan di daerah pantai yang bersuhu panas, pemukiman cenderung akan merenggang. Nah, kemudian yang keempat adalah kultur penduduk. Budaya penduduk mempengaruhi juga pola pemukiman penduduk. Contohnya, suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan, itu cenderung memiliki pemukiman secara berkelompok. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, maka silakan menjawab beberapa pertanyaan refleksi berikut. Silakan jawaban ditulis di buku catatan. Pertanyaan pertama adalah, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Pertanyaan refleksi yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Lalu pertanyaan refleksi yang ketiga, materi apa yang belum kalian pahami? Silakan jawaban dari pertanyaan ini ditulis di buku catatan. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sungguh bermanfaat. Semoga ini semua dapat berguna bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you.